Banyak sekali daripada keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far As-Shadiq, kalau beliau bersedekah, beliau katakan apa? Utajiru. Aku sedang berniaga. Berniaganya gimana caranya? Sedekah di jalan Allah. Karena kalau sedekah pada dasarnya dia sedang berniaga, keuntungannya disimpan di akhirat. Bahkan sebelum di akhirat pun terkadang keuntungannya Allah berikan di dunia ini. Semakin diberikan harta yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sodakoh ini luar biasa. Dan sodakoh itu juga mengabulkan doanya orang. Orang kalau punya hajat, sodakoh. Supaya apa? Hajatnya dikabulkan. Sebagaimana diriwayatkan salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Hurairah, didatangi sama seorang ayah. Ayah ini berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya punya anak sedang melakukan perjalanan saat ini, berada di kapal, di laut. Saya khawatir. Tolong doakan anak saya supaya selamat. Apa kata Abu Hurairah? Mau tidak engkau aku ajarkan amalan yang lebih cepat diijabahinya, lebih mustajab dari doa saya? Mau? Apa itu? Bersedekahlah di jalan Allah dan niatkan sedekahmu itu supaya Allah menyelamatkan anakmu. Anaknya kembali dalam keadaan selamat. Anaknya menceritakan di tengah laut kapalnya menabrak karang, dia terdampar tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Sedekah orang tuanya. Jadi orang tua yang takut, apalagi zaman ini zaman yang penuh fitnah, pergaulan di mana-mana, naudzubillah, kita nggak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Jangan lupa keluarkan sedekah, walaupun mampunya sedikit, keluarkan sedikit. Dengan niatan apa? Semoga Allah menjaga anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Supaya apa? Sedekah tadi keberkahannya menjadikan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar sampai disebutkan dulu ada salah seorang wanita bawa anaknya jalan, bawa sangu roti kecil, roti. Di tengah-tengah jalan di padang pasir, ibu tadi bilang sama anaknya, ibu tak sholat nak, kau duduk di sini, ini makanan pegang makan. Ibunya sholat, anaknya di sebelahnya bawa roti tadi sambil makan. Tengah-tengah makan ada perampok lewat, anak itu diculik. Ngerampok anak zaman dulu dijual jadi budak. Maka selesai sholat ibunya nangis karena ngelihat apa anaknya diambil sama perampok. Yang tersisa roti tadi yang jatuh. Anaknya masih makan roti, ketika diambil rotinya jatuh. Ibunya sambil megang roti tadi nangis, ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, bagaimana nih anak saya diambil sama perampok. Dia seorang wanita sendiri, nggak bisa ngejar, perampoknya naik kuda yang kencang. Dia nangis luar biasa minta sama Allah. Di tengah-tengah dalam keadaan dia sedih, ada fakir miskin yang lewat. Lihat di tangannya ibu-ibu tadi ada roti, diminta, bu boleh nggak saya minta rotinya, perut ini dari tadi belum kemasukan makan, saya lapar. Diberikan sama ibunya, ambil karena dia masih sedih, nggak ngurus semua makanan, ambil diberikan makanan tadi. Dan dia sedih, dia doa sama Allah Taala, makanan ini masuk ke dalam perutnya, batni ja'i, ke perutnya orang yang lapar. Sodakoh dari ibu tadi. Tidak lama setelah fakir miskin itu lewat, datang orang yang naik kuda tadi yang menculik anaknya, bawa anaknya. Maka ibunya bingung, heran, ini kenapa anak saya kau kembalikan? Kata perampok tadi, ya tidak tahu saya kenapa. Tadi saya waktu nyulik anak ini, tiba-tiba saya merasa sangat kasihan kepada anak ini, gak tega untuk menjual. Digerakkan hatinya sama Allah untuk tidak tega. Digerakkan hatinya sama Allah untuk kembalikan ke ibunya. Dibalikkan, berkat apa? Berkat sodakoh. Jadi orang yang sodakoh ini manfaatnya sangat besar. Sedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala selain menghilangkan kesalahan atau menjadi pelebur dosa, juga bisa menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atasailun imra'atan fi famiha luqmah fa akhrajatil luqmah fanawalatha as-sa'il falam talbuth an ruzikat ghulaman. Sampai diriwayatkan dulu ada seorang wanita makan, makanannya sudah mau dimasukkan ke mulutnya gini, ada orang minta-minta, akhirnya dikeluarkan diberikan kepada orang yang minta-minta tadi. Sampai akhirnya wanita tersebut punya anak, dan ketika anaknya masih kecil, anaknya sedang bermain-main, kemudian diambil sama seekor serigala. Jadi diambil sama seekor serigala, mau dimakan. Ibunya nangis minta tolong sama Allah. Allah perintahkan malaikat untuk menyelamatkan
anaknya. Kemudian malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seorang ibu ini al-luqmah bil-luqmah, berkat suapan makanan yang kau berikan kepada fakir miskin ini, anakmu pun diselamatkan dari dimakan oleh seekor serigala. Jadi sedekah ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Akan menyelamatkan manusia, akan menghapuskan dosa-dosanya, akan berkahi keluarganya. Ini manfaat daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dulu ada salah seorang saleh yang ngajar di majelisnya. Dulu pernah kita bahas, diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Kemudian ada orang punya hajat, datang kepada syekh ini. Dia tanya, ya Syekh, saya punya hajat, saya butuh uang 4 dirham. Ada ndak yang bisa bantu? Kata gurunya, saya hari ini gak pegang apa-apa. Tapi gurunya kemudian bilang sama muridnya, siapa yang punya 4 dirham, saya doakan 4 hal. Dan doanya akan diamini dengan yang hadir semua. Nah ini yang datang ini pembantu, budak. Diperintahkan sama majikannya beli sesuatu, bawa uangnya majikannya 4 dirham. Tapi karena dia gak mau kehilangan kesempatannya, akhirnya dia berikan uang itu 4 dirham. Ini saya berikan. Padahal bukan duitnya majikannya diberikan. Akhirnya sama syekh tadi ditanya, apa yang kau mau? Doa apa? Yang pertama, doakan supaya saya dibebaskan jadi budak, supaya saya jadi seorang hamba yang merdeka. Kemudian yang kedua, supaya Allah berikan saya atau gantikan rezeki yang saya keluarkan ini 4 dirham ini. Kemudian setelah itu doakan supaya Allah menerima taubat saya dan taubat majikan saya. Dan yang keempat, saya juga minta supaya Allah menerima taubat saya tadi dan dapat ampunan, diampuni dosa saya, dosa majikan saya. Dia tidak lupa sama majikannya walaupun majikannya jahat, supaya Allah memberikan ampunan buat saya, majikan saya, dan juga yang membawakan ilmu di majelis ini, yaitu syekh tadi yang berdoa dan juga yang hadir semuanya. Pulang sampai rumah majikannya nunggu nih, diperintahkan pergi ke pasar, pulang tidak bawa apa-apa. Ditanya, diceritakan, tadi saya hadir majelisnya fulan, kemudian saya nyedekahkan, saya minta doa. Majikannya penasaran, doanya apa? Nabi Muhammad bersabda apa? Mana qasal mal min shadaqah, harta yang disedekahkan tidak berkurang. Ini padahal hartanya majikannya. Dan tidak boleh orang sedekah dengan hartanya orang lain, bukan miliknya. Tapi kita ambil ibrah dari kisah ini, kita ambil pelajaran. Kata pembantunya tadi, saya minta doa yang pertama, semoga Allah memerdekakan saya, tidak jadi budak lagi. Apa kata majikannya? Engkau saya merdekakan di jalan Allah. Kontan dibayar sama Allah Ta'ala. Terus permintaan yang kedua yang kau katakan kepada ulama itu apa? Saya minta supaya uang yang saya beri, yang saya tadi pakai itu digantikan sama Allah Ta'ala, supaya saya bisa ganti anda, itu uang anda. Kata majikannya, apa enggak usah diganti, ini dikasih uang sama majikannya. Jadi malah bertambah hartanya. Kemudian yang ketiga apa? Supaya taubat saya diterima sama Allah dan taubat anda, supaya saya bisa bertobat, anda juga bisa bertobat. Maka majikannya bertobat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, supaya dapat ampunan. Kata majikannya, kalau ini saya nggak bisa ngabulkan, karena ampunan itu letaknya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majikan itu kemudian mendapatkan ilham, kalau manusia saja bisa memberikan apa yang dimau sama manusia tadi, 3 hal ini kan dia bisa, majikannya bisa mencukupinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti memberikan ampunan, karena Allah yang maha dermawan. Bahkan Allah yang menggerakkan hati majikan tadi untuk memerdekakan, memberikan uang, dan juga bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah itu juga menjadi pemberkah bagi usia manusia. Usianya diberkahi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena bersedekah. Dan mengeluarkan zakat di jalan Allah juga termasuk cara menyucikan harta, bersihkan harta yang kotor dengan cara apa? Berzakat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu titipan, bukan punya kita. Setiap ada rezeki yang datang, ada titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan sedekah juga bagian cara untuk menjadikan seseorang itu diberi kesembuhan oleh Allah dari penyakitnya. Rasulullah SAW bersabda, dawu mardhakum bisadaqah, obatilah
Mardhakum, orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Dulu pernah saya bawakan kisah yang dialami oleh seorang wanita yang kena kanker darah gara-gara sedekah. Akhirnya sampai diperiksa sama dokter, penyakitnya hilang, kanker darahnya. Sampai dokternya terheran-heran, "Kau ini gimana cara berobatnya? Kau minum apa? Kau berobat di mana sampai kanker darah ini bisa hilang total, tidak terdeteksi lagi?" Dia bilang apa? "Saya mengobati dengan caranya Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, dawu mardhakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah." Qala al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur, al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kepada kita, idza aradta an tatasaddaq an nafsik au an maridhin, kalau engkau mau bersedekah karena dirimu sakit supaya dapat kesembuhan, atau keluargamu atau sahabatmu siapapun yang sakit di antara keluargamu, faqul biniyatil afiyah, maka bersedekahlah dengan niat supaya Allah memberikan kesembuhan, baik engkau yang sakit atau keluargamu. Setelah ucapanmu alhamdulillah, jadi kasih cara sama beliau. Jadi kalau ada yang sakit di antara keluargamu atau dirimu sakit, kau mau mendapat kesembuhan dengan caranya bersedekah, maka diberikan cara sama beliau. Yang pertama, ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala nabi, kau bersolawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacalah doa, Allahumma inni sami'tu an nabiyika, ya Allah, aku telah mendengar dari nabimu, wa habibika, dan kekasihmu, Sayyidina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, dawu mardhakum bis sadaqah, obatilah yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Wa inni udawi nafsi, dan saat ini aku sedang mengobati diriku, atau kalau orang lain saudara kita sebutkan namanya, dan saat ini aku sedang mengharapkan kesembuhan untuk saudaraku. Wa ma nazala alayya minal amrad, dengan sesuatu yang sedang menimpa diriku daripada penyakit-penyakit, wal asqam wal balaya, dan penyakit-penyakit serta musibah-musibah yang sedang menimpa diriku, bihadza, diisyaratkan dengan sedekahnya. Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihadza. Allahumma takabbalhu minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatasaddaqu bihi sirran, sedekahnya disedekahkan secara sembunyi-sembunyi, secara sir. Wallahu syafi wal mu'afi, insyaallah diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucap alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, kemudian katakan kepada Allah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, dawu mardhakum bisadaqah, ya Rab, dan saat ini saya sedang ingin menyembuhkan penyakit yang sedang menimpa saya atau musibah yang sedang menimpa saya dengan ini. Kalau dengan uang, ya dengan uang yang akan saya sedekahkan. Kalau dengan makanan, ya dengan makanan yang akan saya sedekahkan. Kemudian Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihadza. Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarkan sedekahnya secara sirriyah. Insyaallah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.